jangan yang lainan juga ikut ubanan ya. Diatur waktunya ya, supaya kegiatan di ma'had pagi bisa diikuti juga, ikut berdoa. Ini kan masih banyak yang baru datang. Coba yang baru datang itu, baru datang push up dulu, kan dah ikut doa. Atau suruh berdoa mestinya, suruh berdoa, baca doa. Kalau tidak ikut doa ya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فبسند المتصل إلى الإمام الفاسي رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال الله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا اللهم رحمتك يا الله وبارك الله وفصل رحمه تعالى وأنا اللهم نفعنا به وعلم مشايخنا وسائر الصالحين في الدارين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فيها. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالمهد ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون يتعظون ويؤمنون فإذا جاءتهم الحسنة الحسنى بنا قالوا لنا هذا أي يستحقها ولم يشكروا عليها وتصبهم سيئة تجدهم وظلام فطيروا يتشاءموا بمثل أمر معهم من المؤمنين ألا إنما طائرهم شؤون عند الله يأتيهم به ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ayat ini lanjutan dari ya, cerita hikayat Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya yang mendapatkan ya, gangguan ya, intimidasi ya, dan berbagai siksaan dari Fir'aun ya, Fir'aun. Dari masa ke masa baik dan buruk selalu ada ya.
penjahat, pendurhaka, pendosa tidak pernah lenyap dari muka bumi. Itu sebabnya maksud utama ketika umat Islam diperintah untuk menjalankan syariat Allah, untuk masuk Islam secara sempurna, mulai dari hukum A sampai hukum Z. Apa huruf abjad terakhir? Z kan? Ya. Apalah ABC mana? ABC, D E F G H I J apa? Ya, siapa tahu ada yang tidak hafal. Sebagaimana huruf hijaiyah. Dari A sampai Z itu harus dijalankan, harus dipenuhi, harus diamalkan, harus diaktualisasikan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan ya, ketika terjadi kekeliruan lalu terkena dengan hukuman agama, hukum Islam, supaya mereka terbebas dari dosa. Bukan untuk menghilangkan dosa, supaya jangan ada lagi pencuri, jangan ada lagi orang yang mabuk, jangan ada lagi orang yang berzina. Enggak. Jangan lagi ada orang berbuat zalim. Berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat kesalahan sepanjang zaman itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Nabi Adam diutus sebagai khalifah dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Yang benar dibenarkan, yang salah dihukum. Bukan supaya yang salah itu dibabat habis, sehingga tidak ada lagi kejahatan di muka bumi. Kejahatan tidak mungkin hilang. Dihukum bukan tujuannya untuk menimbulkan efek jerah. Bukan untuk efek jerah, tidak mungkin jerah, tidak mungkin berhenti kejahatan itu dilakukan selama hayat di kandung badan. Karena penggodanya tetap ada. Kecuali kalau setan, iblis sudah di bumi hanguskan bersama dengan antek-anteknya ya. Ya. Mungkin kebaikan saja dilakukan. Tapi selama ya, setan ya, dan keluarganya ya, masih dibiarkan ya, kesana kemari, maka selama itu pula peluang untuk melakukan kesalahan ya, terbuka lebar bagi siapapun, bahkan bagi siapapun. Bagi siapapun. Nah, ini Fir'aun, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa ya, di mana Nabi Musa bersama masyarakatnya, kaumnya, orang-orang yang mengikuti beliau, yang beriman dengan beliau, mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya. Mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mereka disakiti, mereka dizalimi, anak lakinya dibunuh, mereka dipaksa kerja ya, dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan qalu, mereka ya, masyarakat Nabi Musa ya, umat Nabi Musa ya, bertutur, berkata, bercerita, uzina ya, kami disakiti, kami dianiaya. Uzina, uzina. Fi'il apa ini?
fi'il majhul. Ini kan uziya, kan uzina, ya. Uzina, kami disakiti, kami dianiaya. Min qabli an ta'tiyana, sebelum engkau wahai Musa datang, ya, kepada kami. Sebelum engkau diangkat menjadi rasul, sebelum engkau dipilih menjadi rasul, lalu diutus kepada kami masyarakat Bani Israel, kami sebelumnya sudah disakiti. Kami sudah dianiaya, kami dizalimi oleh para pejabat, oleh para penguasa. Itu biasa itu. Yang namanya penguasa, pejabat sepanjang masa. Tapi ada yang terang-terangan menzalimi, ada yang halus caranya. Setelah zalimi orang, kasih orang bantuan biar ada dipakai untuk beli bensin katanya. Biasa itu, ya, ala Fir'aun itu. Fir'aun. Mana itu? Kasih bantuan. Ya, bahkan yang lain bukan bantuan dikasih. Bantua memang, betul bantua, kan bantua. Dia minta bantua. Bantua, ban yang sudah tua. Bantuan. Ya. Ada dari Bima. Itu orang Bima tidak mau bantuan, yang dia mau bantua. Ya banyak di gudang kalau bantua. Ya. Banyak di gudang itu. Ya ban yang sudah tua, yang sudah tidak dipakai lagi. Di sebelum engkau diutus sebagai rasul, kami disakiti oleh para penguasa, oleh para pejabat, penguasa Mesir. Dan itu tidak mesti Fir'aun, ya, tidak mesti Fir'aun. Kan sebelum Nabi Musa diangkat jadi rasul, apakah sebelumnya Fir'aun ada? Bisa jadi ya. Bisa jadi juga sebelum Fir'aun jadi penguasa yang lain, ya, kebiasaan mereka para penguasa ya, menyakiti, menzalimi ya, masyarakat demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan pribadi. Meskipun nanti alasannya, ya, ini kebijakan pemerintah, ya, yang harus dipenuhi, yang harus dipatuhi oleh semua. Tasarruful imam berdalil dengan usul fiqh, ya. Itu dalil yang dijadikan sebagai ya, tameng saja, ya. Dalil tameng itu namanya. Dalil tameng. Wa mim ba'di ma ji'tana. Demikian pula kami juga disakiti setelah engkau datang, setelah engkau menjadi rasul. Sebelum engkau menjadi rasul dan setelah engkau menjadi rasul, kami disakiti. Kami dianiaya. Di hasyiahnya disebutkan, ya, qalu uzina ay bil qatli lil aulad wastibqa'in nisa'i lil khidmah. Di sebelum Nabi Musa, ya, diutus sebagai rasul, ya, orang-orang Bani Israel disakiti oleh para penguasa, oleh para pejabat, ya, satu, ya, dengan membunuh, ya, anak laki-laki mereka. Bil qatli, kan bil qatli lil aulad lil dzukur maksudnya ini. Di anak laki dibunuh, ya. Kemudian anak perempuan dibiarkan hidup, ya. Namun nanti mereka kemudian disuruh kerja, ya. Dibuat menjadi pembantu, dibuat menjadi budak, ya. Wastibqa'in nisa, ya. Wastibqa'in nisa lil khidmah,
anak perempuan dibiarkan hidup, tetapi untuk khidmat nanti, untuk khidmat. Ya. Kalau mereka sudah bisa ya bekerja, kalau mereka perempuan-perempuan Bani Israel sudah produktif, ya, ya, maka mereka dipaksa kerja oleh para penguasa, para pejabat. Ya, ya kerja di rumah dan di luar rumah, kerja di dalam rumah, kerja di luar rumah. Ya, ya, kerja di dalam rumah, di dalam kamar yang melayani nafsu ya, para pejabat. Di luar rumah ya kerja rodi, kerja rodi. Ditutup pintu kalau sudah jam. Enggak? Hah? Ditutup? Enggak, pokoknya ada momot banat di pintu gerbang maksud saya. Ditutup. Jam 8 ditutup. Terus enggak dikasih masuk. Hah? Oh, berdoa di luar dulu. Beng syafaat banat no. Saya yang jadi jaminan. Banat doang. Kalau banin ya. Suruh ngebuat rebu. Suruh cabut rebu. Itu ya bentuk kezaliman para penguasa Mesir terhadap masyarakat sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun datang sebagai rasul. Dia membunuh anak laki-laki, kemudian membiarkan ya perempuan hidup, tetapi ya nasib mereka tidak lebih baik dari anak laki-laki yang sudah dibunuh. Ya, karena mereka ya dipaksa kerja siang dan malam. Ya, tidak hanya ya, untuk ya membangun jembatan, ya, ya, membangun istana, ya, dan kepentingan-kepentingan umum lainnya, tapi juga tentunya untuk ya, kebutuhan nafsu ya para ya pejabat. Ya. Jadi pejabat satu sisi enak ya, ya dengan sebutan jabatan itu, enak. Jadi sudah disetting sedemikian rupa, segala izin ya mesti kita dapat dari mereka. Ya ketika mereka punya program tidak kita ikuti, ancaman gampang. Ya, Anda tidak mau saya cabut izin, ayo. Ya, Anda tidak mau, ayo saya cabut bantuan operasional. Saya cabut bantuan itu bantuan ini, selesai. Ya, itu lebih ya mulia dari Fir'aun. Mulia ini lebih jahat maksudnya, lebih mulia dari Fir'aun tuh. Lebih jahat dari Fir'aun. Kemudian wa mim ba'di ma ji'tana, setelah engkau datang juga kami masih disakiti. Kami zalimi. Sama, tidak ada perbedaannya. Jadi tiada hentinya mereka mendapatkan perlakuan yang negatif ya, yang tidak mengenakkan dari para penguasa. Min qabli an ta'tiyana ay bir risalah wa kana fir'aun yasta'miluhum fil a'mali syaqqah nisban nahar falamma ba'atha Musa ya wajara bainahum ma jara ista'malahum jami'an nahar wa a'ada al-qatla fihim. Jadi Fir'aun mempekerjakan ya, masyarakat Bani Israel itu di mana mereka melakukan ya, pekerjaan-pekerjaan berat ya,
pekerjaan-pekerjaan yang berat, kerja rodi kalau ala penjajah dulu ya. Kerja rodi siang dan malam ya. Nisfan nahar, tapi hanya setengah hari saja ya, setengah hari ya. Setengah hari maksudnya sampai ya, sampai maghrib ya, sampai maghrib, dari pagi sampai maghrib. Falamma ba'atha Musa, setelah Allah mengutus Nabi Musa dipilih jadi rasul, wajara bainahum majara, lalu terjadi ya, di antara Nabi Musa dan Fir'aun perselisihan. Ya, ista'malahum jami'an nahar, sepanjang siang, 24 jam itu maksudnya, 24 jam ya. Nabi Musa datang ya, banyak masyarakat yang beriman, Fir'aun murka ya. Maka meskipun ada Nabi Musa kan hanya kekuatannya masyarakat saja, tidak punya senjata ya. Kan Nabi kenapa tidak mohon pertolongan dari Allah, turun malaikat membawa senapan orang-orang soleh itu jangan dikira ya, sembarangan mohon bantuan kepada Tuhan. Selama mereka masih dapat bersabar, tidak minta tolong. Iya, kalau kita begitu sedikit disakiti, langsung main babat habis. Kalau kita mereka enggak ya, mereka mengangkat tangannya berdoa mohon bantuan itu dalam kondisi darurat. Sudah tidak ada lagi solusi ya, dari berbagai kesulitan itu, baru mengangkat tangan. Makanya doanya dikabulkan langsung. Ya, amma yujibul muttarra idza da'ah, katanya di Al-Qur'an itu kan. Ya. Satu di antara syarat doa cepat diijabah itu kalau dalam kondisi idtirar. Sudah tidak ada lagi cara ya, untuk menyelesaikan persoalan itu kecuali ya, mengangkat tangan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di saat itu berdoa ya dikabulkan langsung. Dikabulkan langsung. Nabi Rasul kan seperti itu. Ya, kalau kita seperti tadi sedikit-dikit ya, ngangkat tangan ingin keluarkan karomah, tidak akan keluar dia jadinya. Tidak akan muncul ya, tidak akan muncul. Situasi tidak normal ya, kondisi ya, tidak normal, ngangkat tangan nah baru apa namanya dikabulkan. Di era Nabi Musa bukan sampai maghrib lagi mereka disuruh bekerja orang Bani Israel, tapi 24 jam kerja rodi ya, kerja paksa, dipaksa kerja siang dan malam. Wa a'adal qatla fihim, bahkan pembunuhan kembali terjadi di kalangan umat Bani Israel. Ya, seperti ya ayat sebelumnya itu ya. Di anak laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Ya. Walaupun ada Nabi Musa, jangan dikira Fir'aun kemudian apa namanya ya, tidak menjalankan kejahatannya ya, tetap ya, karena mereka penguasa, jadi penguasa pejabat, punya alat ya, ya, dari negara ya. Mereka punya alat dari negara untuk dapat menjalankan ya, semua keinginannya itu, semua keinginannya. Karena ada bala tentara, ada senjata, ada itu, ada ini. Ya. Nabi Musa, ya, masyarakatnya tidak dipersenjatai, ya, karena biasa pengikut para nabi dan rasul itu, ya, dari kalangan ya, kelas bawah, ya. Dari sisi finansial tidak mendukung, ya, fisik juga terkadang tidak mendukung.
Ya, tapi kalau pejabat, penguasa, namanya saja mereka menguasai segalanya. Ya, tidak mungkin yang penyakitan diterima jadi brimob, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, ya, tingginya kurang ya setengah senti saja tidak diterima itu, walaupun ya dengan berbagai cara ya tinggi itu tiba-tiba ya bisa naik akibat tumpukan uang. Uang numpuk di bawah kan, diinjak ya naiklah ya. Bayar, maksudnya itu bayar. Bayar. Itulah Indonesia ya. Itu biasa begitu. Ya, kita ngomong demikian, nanti kalau mereka dengar, mereka perhatikan, kena kita dengan undang-undang ya. Kena dengan undang-undang. Allah Akbar, undang-undangnya. Apa kata Nabi Musa? Ya, menjawab ya, menanggapi ya keluh kesah mereka. Menanggapi aduan mereka, masyarakatnya. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Ya, hanya ucapan seperti itu saja yang bisa keluar ya. Karena masyarakat disuruh untuk ngangkat senjata melawan pemerintah, ya mati konyol. Ya, mati konyol. Qala, Nabi Musa menjawab, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian, mudah-mudahan Tuhanmu ayyuhlika aduwakum, ya menghancurkan musuh-musuhmu. Ya, dan ini nanti akan terbukti. Bahkan ketika Nabi Musa berdoa, ya Nabi Harun mengaminkan di belakang, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Itu ada ayatnya. Itu enggak? Itu doa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Doa itu baru direalisasikan oleh Tuhan setelah 40 tahun. Di Nabi Musa berdoa supaya Fir'aun ya, dan antek-anteknya hancur, ya, musnah, dihukum oleh Tuhan, ya, sehingga mereka tenggelam di Laut Merah. Itu setelah 40 tahun itu, setelah 40 tahun. Ya, 40 tahun berdoa Nabi Musa, baru doanya dikabulkan. Ini berdoa seminggu, berdoa ya Allah, ya, mudah-mudahan la aminah, ya, berangan lek saya. Seminggu dek man harap tanda-tanda. Ya, seminggu lagi doa dek man gantung diri. Bunuh diri langsung. Bila perlu 40 tahun kita berdoa. Kalau memang betul kita berangan lek la aminah, ya, 40 tahun. Setelah 40 tahun baru ampun terbedait. Nah, ya, siapa ini? Aminah si Mahat. Talibat Mahal lagi. Wah kemudian dek mah. Ya kenapa belum? Ku ngangenang si dah doa. Ya. Bahkan mungkin berbalu telu kali. Ini baru seminggu 2 minggu berdoa, stres ya. Itu Nabi Musa itu. Nabi Musa. Nabi Harun 40 tahun baru dikabulkan. Itu pun ya, Tuhan memberikan syarat kepada Nabi Musa. Ya. Sebagaimana firman Allah tapi bukan di Quran ya. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Musa, in aradta ayyustajaba laka du'auka fasun batnaka minal harami wa jawarihaka anil athami. Itu kata Tuhan kepada Nabi Musa, ya Musa, ya,
idza aradta an yustajaba laka du'auka fasun batnaka minal haram. Itu satu. Jaga perutmu dari makanan minuman yang haram. Wa jawarihaka anil atham. Demikian pula jaga seluruh anggota tubuhmu dari dosa. Itu Nabi itu yang tidak mungkin sengaja atau tidak sengaja melakukan dosa. Tidak mungkin. Ada Nabi duduk-duduk di pinggir jalan, ya, ingin lihat sangkep bebeluh. Tidak ada itu. Yuk, Nabi Musa ada apa? Nengkak nganggur, tidak ada pegawaian tanya. Tidak ada pegawaian teh. Terus untuk apa? Ya, kita sangkep dedara. Tidak ada itu. Kalau kita mungkin ya nongkrong di taman-taman itu kan. Loh, Nabi tidak mungkin. Toh juga belum diingatkan oleh Allah, ya, bahwa bila mana beliau ingin doa-doanya dikabulkan, maka yang perlu diperhatikan satu, perut, ya, dijaga jangan mengkonsumsi makanan minuman yang haram atau dari hasil yang haram. Demikian pula anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki dijaga. Jangan sampai melakukan maksiat. Jangan sampai melakukan maksiat. Dan itu dilakukan tentunya oleh Nabi Musa. Barulah doanya dikabulkan. Ya. Maka jangan heran juga, walaupun kita sering berdoa, umpama walaupun melebihi 40 tahun tidak diterima, ya bisa jadi karena faktor tadi, ya, perut tidak dijaga, anggota tubuh tidak dipelihara, ya, dari perbuatan dosa kan, perbuatan dosa. Maka walaupun bibir kita kebes berdoa, ya tidak akan dikabulkan. Ya betul si ayam halal ayam, tapi uang dari mana dipakai? Uang keringat orang kan susah itu. Uang keringat orang. Li asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Mudah-mudahan Tuhanmu, ya, ini mudah-mudahan bukan sekedar mudah-mudahan. Ini pasti, ya. Karena wal aqibatu lil muttaqin, seperti potongan ayat sebelumnya itu. Innal arda, apa kata yang diwariskan kepada orang-orang saleh itu? Ada ayat, bukan ayat ini ya. Bumi diwariskan kepada orang-orang saleh itu. Apa ayatnya, Banat? Siapa? Yang min ibadiyas salihin itu. Nah, nanti diulangi hafalannya ya. Ulangin hafalan. Li'asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Kemudian wa yastakhlifakum fil ardi. Wa yastakhlifakum fil ardi. Dan mudah-mudahan Tuhanmu, ya, memilih pengganti, ya, untuk kalian, ya, menggantikan kalian dengan generasi lain, mengganti generasi, ya, kalian dengan generasi baru, ya. Kan hanya itu saja, ya, yang akan terjadi. Imma sebelum mereka meninggal musuh-musuhnya dihancurkan, atau musuh berumur panjang, bergantilah generasi, bergantilah generasi. Jadi, artinya, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak, ya, mengenakkan itu tidak selamanya menimpa mereka. Mereka dipekerjakan paksa, umpama berapa lama? Ya hanya sampai ajal tiba saja. Tidak mungkin ya, tidak ada batasannya, ya. Tidak mungkin tidak ada batasannya. Digantilah dengan generasi baru, ya.
Mereka mati ya selesai siksaan. Selesai siksaan. Musuh hancur atau mereka tergantikan dengan generasi baru, generasi lain. Ya. Generasi berikutnya belum tentu mengalami perlakuan yang sama dari para penguasa. Belum tentu. Ya. Siapa tahu justru mereka mendapatkan posisi kedudukan dari para penguasa. Kenapa? Karena perlu penguasa. Jadinya kan perlu penguasa. Ya. Dan begitu saja modelnya. Kalau tidak perlu begitu, jangan harap dapat apa-apa ya. Jangan harap apa-apa ya. Silahkan membangun hanya dengan surah Yasin saja ya. Ya, surah Yasin langsung naik temboknya ya. Fayanzura kaifa ta'malun fiha. Fayanzura kaifa ta'malun. Maka Allah ya akan selalu memperhatikan, akan selalu memandang kaifa ta'malun. Ya, bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian beraktivitas di atas muka bumi. Walaupun dizalimi, walaupun dianiaya, walaupun siang dan malam tidak pernah ya, kita berhenti ya dizalimi ya, ya. Jangan menjadikan kita kemudian menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Mereka ini kan setelah kedatangan Nabi Musa banyak yang beriman. Banyak yang beriman. Orang-orang yang beriman ini banyak disakiti. Disakiti ya, disuruh kerja siang dan malam ya, kalau tiba waktunya untuk ibadah ya ibadah kan begitu. Ya. Datang saatnya untuk berkhidmat kepada Allah ya, tinggal berkhidmat kepada Allah meskipun ya kerja siang dan malam tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Ya, ya. Apabila ya ujian-ujian tersebut ya, ya, menjadikan mereka justru semakin jauh dari Tuhan, itu yang akan mengakibatkan ya, kezaliman tidak akan pernah berhenti lagi, tidak akan pernah berhenti. Jadi berkhidmat kepada Tuhan ya, ya, tetap dijalankan meskipun kita disakiti, meskipun kita dizalimi. Jangan karena disakiti, dizalimi kemudian berhenti mengingat Tuhan, berhenti. Tidak ada istilahnya seperti itu. Di umat Islam, umat yang beriman ini, walaupun mereka dizalimi, disakiti siang dan malam, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ya, khidmat kepada Sang Pencipta, ya, tidak pernah pudar, tidak pernah pudar, selalu dijalankan siang dan malam. Ya, fayanzura kaifa ta'maluna fiha ay fil ardi, ya, fil ardi. Ya. Maka mulailah musibah menimpa ya Fir'aun dan bala tentaranya dan masyarakatnya. Ya. Karena doa Nabi Musa, walaupun mereka belum dimusnahkan waktu itu, belum musnah, kan belum musnah. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina. Ini musibah pertama yang menimpa ya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, sungguh ya kami telah menghukum ya tentara Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya, ya Fir'aun dan pengikutnya, ya bis-sinina, ya, dengan musim paceklik, ya, musim paceklik, bil qahti, musim kemarau, musim kemarau. Jadi hujan tidak ada yang turun, ya, air sumur tidak ada, ya, ya, apalagi air liur, ya, tidak ada kan air semua tidak ada. Jadi mereka dihukum, ya, bukan mereka diuji, hukuman ini, dihukuman. Ya, orang kafir kan, orang kafir tidak percaya sama Tuhan. Kalau tidak percaya sama Tuhan, tidak ada istilah ujian. Hukuman itu azab, itu azab. Ya. Kalau orang beriman bisa jadi ujian.
Jadi walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina bil qahti. Hai ihtibasil matari di dalam kan. Di hujan tertahan, tidak ada yang turun. Musim kemarau, musim paceklik, ya, bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun sinin, ya, sinin kan bis sinina, ya. Apa sinin ini? Jamak daripada sanatun, ya. Sanatun, sanatani, sinin, ya. Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, ya. Bukan jamak mudzakkar salim ini banat. Ini yang ada di Alfiyah itu ini kan, apa katanya itu, ulu wa alamuna wassinuna, kemudian ulu wa alamuna, ya pacuan, ulu wa alamuna, ulu wa apa? Wa araduna syadza wassinuna, ulu wa alamuna ulu wa alamuna illiyuna, wa araduna syadza wassinuna. Sinun kan itu sinun. Sinun, sinun sinin kan. Wa naqsin minats tsamarat, wa naqsim minats tsamarat. Kemudian ya, kekurangan buah, ya, kekurangan buah. Jangan kekurangan buah-buahan. Kalau kekurangan buah-buahan tidak ada masalah, ya. Karena tidak enak buah-buahan itu. Yang diulangi 2 kali itu biasanya plastik itu. Ya buah-buahan, kuda-kudaan, berarti bukan kuda beneran kan, kuda-kudaan. Jangan bilang buah-buahan. Kalau buah-buahan tidak ada yang suka. Belikan Pak Ustaz buah-buahan, innalillahi wa raji'un. Masa ke Ustaz dibelikan buah-buahan, ya? Ustaz itu dibelikan buah, jangan belikan buah-buahan. Kayak kuda, coba ulangi dia, kuda, kuda-kudaan, berarti mainan itu, ya. Jaranan, jaran kan. Jangan bilang buah-buahan, itu bahasa biasa kita itu, ya. Apa buah-buahannya besok? Tidak perlu ada. Masa kan Tuan Guru datang ini, makanya jangan buah-buahan. Bagaimana Anda menyuguhkan apel plastik, jeruk plastik dari judul Ustaz? Yo, apa ini? Yo, buah-buahan Pak Ustaz. Kalau buah ya. Jadi kekurangan buah, ya, kekurangan buah. Ini musibah juga menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Mana di dalam ada wa naqsin minats tsamarat ay itlafiha bil afat. Di buah berkurang, banyak berkurang, ya. Karena sebelum masanya dipetik, sebelum masanya dipanen sudah rusak. Ya. Ada penyakitnya, didatangkan penyakit. Ketika mau dipetik rusak, mau dipetik rusak, mau dipetik rusak, mau dipetik rusak. Didatangkan para ahli pertanian, pakar pertanian, untuk mengobati buah ini, supaya berhasil, tidak mampu. Ya, ketika kehendak Tuhan terjadi, kekuatan apa yang mampu menghalangi itu? Kekuatan apa? Di ilmu pengetahuan tidak ada gunanya. Teknologi tidak berlaku ketika kuasa Tuhan berjalan. Karena zalimnya, karena jahatnya mereka, orang-orang yang teraniaya berdoa, bahkan sampai Nabi juga
ikut turut campur berdoa, musibah mulai datang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Apa tujuan Allah mendatangkan musibah malapetaka bagi mereka, Fir'aun dan bala tentaranya? La'allahum yadzakkarun. Ya, Allah masih menyayangi mereka sesungguhnya. Allah ingin mereka mengambil pelajaran, mengambil petunjuk, mengambil nasihat dari semua peristiwa, dari semua musibah yang menimpa. Tetapi ketika hati tertutup, semuanya tertutup juga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya. La'allahum yadzakkarun yatta'iduna fayu'minun. Itu harapan Allah, itu keinginan Allah ketika Ia mendatangkan musibah malapetaka kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Namun mereka justru semakin jahat, semakin jahat. Bukannya berubah, bukannya mereka sadar, namun kejahatan terus dilakukan. Fa idza ja'atuhumul hasanatu al-khasbu wal ghina qalu lana hadhi. Ini kesombongannya lagi nanti. Masa kemarau tadi dicabut oleh Tuhan. Musim kemarau dicabut oleh Tuhan. Hujan turun. Hujan turun. Karena bagaimanapun juga, meskipun mereka ingkar kepada Allah, mereka tetap hamba Allah itu. Hamba Allah. Dan Tuhan punya kewenangan, walaupun tidak merupakan kewajiban istilahnya, Tuhan punya kewenangan untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya tanpa kecuali, beriman ataupun tidak. Masa paceklik dicabut, diturunkan hujan. Penyakit-penyakit yang menimpa buah mereka dicabut, diangkat, kembali mendatangkan hasil, buah pau, mangga, dengan segala macamnya, termasuk mangga madu, ada mangga madu. Apalagi buah dada kembali hidup. Karena ada air susunya maksudnya kan. Ada air susunya kempes, kempes alias lepek-lapek ya. Dia anak-anak kecil menangis. Tidak ada yang diminum, air susu ibunya tidak ada. Air susu kambing tidak ada, itu air tidak ada, itu tidak ada. Apalagi bapak lebih menangis lagi. Menangisan ya. Bapaknya lebih menangis lagi. Kedok banat nih, mama banat. Ngeri. Ekek katanya. Ekek. Iya sekarang bilang begitu. Rumah merari aja. Bilang kelam ya. Dia dah nyucu kat Tuhan. Yang penting banat jangan seperti ada kisah seorang perempuan itu kan. Ketika dia berniat untuk menghentikan anaknya menyusu. Karena sudah mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Datanglah ke dukun belian bawa air sekocor. Mau minta doa.
doa, minta sempru-sempru. Ya. Akhirnya nanti diminumkan kepada anak supaya berhenti menyusu lagi. Ya. Selesai proses, bawa pulang kocor. Ya. Ditaruh di atas meja dapur. Datang suaminya, melihat nginem kan? Datang suaminya. Sudah. Nggak, kita lanjutkan karena sudah tahu akhirnya kan. Wah, tahu nah akhirnya. Pecat minger misalnya. Ya, diminum oleh suaminya, diminum. Kalau tidak ada tulisan di sana mengatakan untuk anak kan. Nah, tulisan diminum. Ya. Malam hari seperti biasa. Ya. Karena si suami tidak tidur kecuali setelah nyusu ya. Tindo, bikin nyusu dah dulu. Nyusu dah dulu. Istri sudah paham, buka setue, ngengok si mau. Ya, gak tua. Mungkin ada ini kan. Dibukakan yang satu lagi. Astagfirullah. Yang ngengok doang. Kiri kanan ngengok. Ya, barulah si perempuan sadar. Lalu nanya, ya, siapa yang minum air kocor tadi? Aku so minum. Astagfirullah. Salah, jelas nyusu ya. Secara doang banatnya dengan. Jadi anaknya yang dihentikan, jangan suami. Yang suami jangan mesakan dengan ya, karena dulu belum puas orang. Tedo banat lagu bares tegenan selesai ngaji anang jedeng selapo ya. Melihat mene ya. Fa idza ja'atuhumul hasanatu al-khasb wal ghina. Apabila datang kepada mereka keberuntungan, kebaikan, musim paceklik dicabut. Penyakit-penyakit yang ada di buah mereka itu biasa bahasa orang. Buah-buahan sebenarnya tidak selamanya ketika diulangi dia berarti mainan itu. Ya. Kalau kuda-kudaan ya, tapi kalau buah-buahan ya memang bahasa biasa itu. Kita sebut buah, ya buah-buahan juga ya. Nah, di sekarang musim paceklik dicabut. Penyakit-penyakit yang apa namanya menimpa buah-buahan mereka juga dicabut. Nah, maka subur makmurlah negeri. Ya, subur makmurlah negeri. Hasil pertanian melimpah, hasil perkebunan melimpah, hasil itu semuanya melimpah. Apa yang terjadi di mereka ini? Fir'aun dan bala tentaranya dan masyarakatnya. Fa iza ja'atuhumul hasanah. Apabila keberuntungan menghampiri mereka, mendatangi mereka, al-khasbu, kesuburan, kemakmuran, wal ghina, kekayaan. Karena penyakit dicabut tadi, penyakit diangkat, dihilangkan oleh yang mendatangkannya. Qalu lana hadhihi. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya dan masyarakatnya mengatakan ini hak kita. Ini ya, kesuksesan kita bersama. Ini karena kehebatan kita ini, kehebatan kita. Tidak satu pun mereka ya berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada. Ini kesuksesan kita ini. Ini berkat apa namanya adanya ya ahli kesehatan ini. Ini ada ahli pertanian, ada ahli perkebunan ini. Ya, ini berkat kita semua ini. Ini hak kita. Ya, bukan dari Tuhannya Musa itu. Bukan dari Tuhannya Musa. Ya. Ainastahiquha. Walam yashkuru 'alaiha. Mereka tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur, tidak mau bersyukur, tidak mau bersyukur. Wa in tusibhum sayyi'atun jadbun wa bala'un. Ya. Jika musibah menghampiri mereka seperti ya musim kering, ya, jadbun, musim kering, ada kekeringan, hujan tidak turun.
sehingga air sumur tidak ada, air itu tidak ada, itu tidak ada. Wa bala'un, demikian pula menghampiri mereka ya bencana, musibah ya. Yattayyaru yatasha'amu bi Musa wa ma'ah ya. Mereka merasa sial karena Nabi Musa dan orang-orang beriman. Ini Musa wah sial ini aja. Musa sial. Jadi kalau dapat musibah Nabi Musa yang disalahkan ya, pengikut Nabi Musa yang disalahkan kalau mereka mendapatkan keburukan. Tapi kalau dapat keberuntungan angkuh, sombong ya. Dapat kesusahan, yang salah Nabi Musa, yang salah umat Nabi Musa. Dapat keberuntungan ya, tidak ada jasa Nabi Musa. Padahal Nabi Musa lah yang berdoa itu supaya paceklik itu diangkat oleh Tuhan. Karena Nabi Musa kasihan kepada orang-orang Mesir, kasihan. Kan Nabi ini, Nabi ya, tidak akan menjadi Nabi apabila sifat kasih sayang mereka tidak sempurna. Semua sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala melekat juga pada diri Nabi dan Rasul, termasuk para auliaillah, walaupun ya, bukan dalam arti yang persis sama. Ya tidak mungkin sama dong, ada Tuhan lain jadinya. Kalau Allah memiliki sifat kasih sayang yang paripurna ya, Nabi Rasul, para auliaillah juga memiliki sifat kasih sayang yang paripurna. Paripurna versi manusia tentunya ya, ya, ya. Paripurna dari sisi kemanusiaan, bukan dari sisi ketuhanan. Kalau dari sisi ketuhanan ya hanya Tuhan saja ya. Makanya ketika guru kita Sayyid Muhammad menulis buku mengatakan ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil ya, ya. Al-insanul kamil itu beliau dikritik habis-habisan. Kok bisa ada manusia sempurna? Apa kata beliau? Al-insanul kamil min haitsu insaniyatuhu, dari sisi kemanusiaannya ya, bukan dari sisi ketuhanan. Kalau sisi ketuhanan ya hanya Tuhan saja yang sempurna itu. Sejatinya yang sempurna hanya Tuhan. Kalau manusia tidak ada yang sempurna sejati seperti sempurnanya Allah ya. Mereka boleh jadi sempurna tapi dari sisi kemanusiaan ya, sisi-sisi kemanusiaannya ya. Nabi Musa ini kan Nabi Rasul ya. Melihat masyarakat Mesir apa namanya mengalami penderitaan yang berkepanjangan ya, masa paceklik, musim kemarau ya, hasil pertanian perkebunan tidak ada ya, maka sifat kasih sayang beliau muncul. Berdoalah beliau kepada Allah, berdoalah kepada Tuhan, mohon supaya ya, hujan diturunkan ya, penyakit yang ada di tanaman dicabut, diangkat. Tuhan mengabulkan. Ini bukan karena keistimewaan mereka, bukan karena keistimewaan apa namanya ya, para pengikut Fir'aun, tapi justru mereka mengaku ketika memperoleh ya, keberuntungan, kebaikan, kemuliaan, justru itu karena kehebatan mereka. Karena kehebatan mereka. Qalu lana hadhihi ya, ya, kita yang berhak mendapatkannya. Karena kita yang ya, berusaha bagaimana hujan turun, berusaha bagaimana musim paceklik berhenti, berusaha supaya ya, penyakit tanaman ini bisa diatasi. Ya, kita yang punya usaha ini, kita punya usaha. Ya. Begitu terbalik, ya, musibah menimpa mereka, Nabi Musa yang disalahkan. Ya, yatayyaru yatasha'amu bi Musa wa ma'ah.
Mereka bertasya'um, mereka ya mengambil kesialan, menganggap sial Nabi Musa dan pengikutnya. Yang sial itu Musa. Yang sial itu pengikut Musa, sehingga kita mendapatkan musibah ini. Jadi hanya sisi positifnya saja yang mereka ambil. Yang negatifnya ya, mereka kambing hitamkan orang lain. Dikambing hitamkan orang lain. Ala innama ta'iruhum syu'muhum indallahi ya'tihim bihi. Ya, ingatlah ya, sesungguhnya ya, kesialan mereka indallah, ada di sisi Allah. Mereka yang sial karena mereka tidak bersyukur kepada Allah. Yang mendatangkan kesialan mereka itu bukan Musa, tetapi dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur ketika mendapatkan keberuntungan. Ketika mendapatkan nikmat mereka tidak mau bersyukur. Maka tercabutlah nikmat-nikmat itu semua. Tercabutlah, dicabut nikmatnya, dapat musibah. Jangan salahkan orang lain, ya, salahkan diri sendiri. Ya. Kesialan mereka itu berada di tangan Allah, berada dalam wewenang Allah. Akibat dari kekufuran mereka. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Ya, kan tetapi kebanyakan mereka tidak menyadari, tidak mengetahui, tidak menyadari annama yusibuhum min indihi. Ya, bahwa apa yang menimpa mereka itu sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik buruknya dari Tuhan, dapat keberuntungan dari Allah, dapat musibah juga semuanya dari Tuhan. Kan memang begitu. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik buruknya semuanya dari Tuhan. Tapi kenapa ya, ada musibah, ada malapetaka? Ya, akibat dari perbuatan hamba sendiri, akibat perbuatan sendiri. Allah menentukan iya, Allah menetapkan iya, tetapi ya, usaha manusia itu ada. Kalau usahanya positif, keberuntunganlah didapatkan. Usahanya negatif, ya, keburukanlah yang didapatkan. Kan hanya itu saja. Allah menetapkan kebaikan dan keburukan, selesai. Ya, di kita umat Islam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, apapun yang menimpa, Tuhan yang menciptakan. Namun manusia tinggal mengusahakan ya, sisi baik, sisi menghindari sisi negatifnya saja. Hindari sisi negatifnya ya, dengan hindari sisi negatifnya dengan kesyukuran. Ya. Kalau tidak ada kesyukuran, kekufuran yang muncul, ya, jangan heran apabila keburukan datang menimpa. Wa qalu li Musa mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Nah, ini namanya kedok macel itu ya. Kedok macel. Ya. Bukti apapun yang diperlihatkan di hadapan mereka, mereka tidak akan mau beriman. Fir'aun sudah ini ya, Fir'aun. Walaupun 1000 bukti di hadapan mereka, mereka tidak mau percaya, Kan itu Allah menghikayatkan bagaimana ya, Fir'aun mengatakan apa? Ya, wa qalu li Musa mahma ta'tina bi min ayatin. Mereka berkata, ya, mukjizat dalam bentuk apapun engkau bawakan, engkau perlihatkan di hadapan kami untuk menjadikan kami tersihir, supaya kami tersihir. Tidak akan kami beriman, tidak akan percaya, tidak akan percaya, tidak akan percaya. Di mereka ya, bersikukuh dengan kekafirannya, istiqomah dengan kekufurannya, ya, tidak akan pernah bergeser. Ya.
kepada keimanan. Karena tidak percaya. Orang tidak percaya tidak bisa kita paksa jadinya, tidak bisa kita paksa. Sebanyak apapun, sekuat apapun bukti di hadapan, tidak akan percaya kan? Misalnya orang tidak mau percaya. Ya, nanti kita ulangi ini, waqalu li Musa mahma ta'tina bihi min ayatin. Tanggal berapa sekarang? Ya, jadi untuk dimaklumi, ini nanti kita akan sebar pengumumannya insyaallah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 Zulhijjah. Ya, otomatis Senin berikutnya itu tidak Zulhijjah lagi. Jadi berdasarkan hasil hisab ya, hasil hisab murni ya, dengan mengikuti kriteria imkanur ru'yah juga, maka bulan Zulhijjah itu ya disempurnakan 30. Ya, disempurnakan 30. Ya, karena kemarin kita lebarannya hari Ahad. Hari Ahad lebaran. Karena 1 Zulhijjahnya hari Jumat. 1 Zulhijjah kan 1 Zulhijjah Jumat. Sehingga lebarannya kan Ahad. Ya itu enggak? Jumat 8, Sabtu Ahad. Ya, coba hitung dia kalau 30. Kenapa 30? Karena nanti di 29 Zulhijjah itu ya, posisi hilal di bawah 3 derajat, masih di bawah 3 derajat. Sehingga Zulhijjah akan digenapkan menjadi 30. Kalau 1 Zulhijjahnya Jumat, coba hitung. Jumat, Sabtu, Ahad. Berapa itu sudah? 24. Itu enggak? Hah? Kan Jumat, Sabtu, Ahad. 8 kali 3. Sudah 24. 24 itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 30 Sabtu. Itu sebabnya 1 Muharram malam Ahad. Ya, 1 Muharram malam Ahad. Ngerti maksudnya? Kalau di kalender Sabtu itu 1 Muharram. Kalau di kalender. Karena sebelumnya 1 Zulhijjahnya hari Kamis sebelumnya di kalender. Itu karena mengikuti kriteria sebelum. Ya, tidak mesti 3 derajat bulan itu sehingga bisa diru'yat. Ini ada kriteria baru seperti yang sering disampaikan, bahwa untuk kemungkinan dilihat bulan baru apabila tingginya 3 derajat. Kalau di bawah 3 tidak mungkin dilihat. Kalender yang beredar ini masih mengikuti standar lama. Jadi jangan bingung. Ini di kalender. Ya, kalender. Ya, kalender itu bukan harga mati, kalender itu. Kalender bukan harga mati. Jadi kalau Ahad kemarin jadinya. Ahad kemarin kan 24. Ya. Sekarang kita mau mengistikmalkan Zulhijjah menjadi 30. Jadi kalau Ahad kemarin 24, ya, maka supaya dia 30, ya, tinggal 6 hari kita ambil. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 30 Zulhijjah. Bukan Jumat. Kalau di kalender gimana dia? Jumat kalau tidak salah di kalender. Ya.
Ndak termomot kita kalender. Ya. Tuh Jumat kan? Jumat 30. Sabtunya makanya ada tanggal merah, Sabtu merah. Jadi 30 Juli katanya tahun baru Islam. Di kalender 30 Juli 30 Juli itu tahun baru Islam 1444 Hijriah. Karena mengikuti standar sebelumnya. Dengarkan ini, tidak pada bingung bareng. Jangan pada bingung. Ya, kapan kita dibaca doa akhir tahun, awal tahun, kapan kita 1 Muharram puasanya? Dengarkan ini pengumuman resmi nih, pengumuman resmi. Ya, tapi nanti untuk ya, yang bertanda tangannya belakangan. Ya, nanti tinggal sehari 2 hari kita ya sebar. Ya insyaallah. Jadi kalau di kalender itu Sabtu 1 ya ya Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Karena 30 Zulhijjahnya hari Jumat. Dikarenakan dulu 1 Zulhijjah hari Kamis. Kenapa? Mengikuti standar lama. Makanya kemarin kita lebaran hari Ahad karena 1 Zulhijjahnya bukan Kamis, tetapi Jumat. Ya, Jumat. Maka kalau Jumat, Sabtu, Ahad itu sudah 24. Kita ingin genapkan ya bulan Zulhijjah ini dikarenakan nanti di akhir Zulhijjah itu bulan di bawah 30, bulan sabit. Ya. Si hilal itu di bawah 3 derajat. Ya. Kalau ada hilal yang lain yang terlihat itu bukan hilal awal bulan, itu hilaluddin itu. Atau hilal itu yang bawa orang mati itu namanya hilal juga kan, ambulan. Kalau itu tetap terlihat, tidak tahu nama bulan tua bulan baru, kalau itunya tetap terlihat. Jadi kalau kita ingin sempurnakan ya, karena tidak bisa terlihat bulan pada akhir Zulhijjah nanti ya, maka Sabtu itulah tanggal 30, bukan Jumat. Ya, bukan Jumat. Sehingga 1 Muharram malam Senin. Ya, karena begitu maghrib kan 1 Muharram. Maka doa akhir tahun dibaca di sore Sabtu. Doa awal tahunnya di malam Ahad. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya mana? Ya. Kapan akhir Zulhijjah? Hari Senin. Nah, ada banatnya. Kapan akhir Zulhijjah? Sabtu. Awal Zulhijjah Ahad. Tapi karena ini bulan Islam, maghribnya dimulai. Ya. Maka doa akhir tahun sore Sabtu menjelang maghrib. Ya, doa akhir tahun. Doa awal tahun ya maghrib malam Ahad. Kan itu maksudnya. Ya, yang ingin mengakhiri dan mengawali ya, mengakhiri tahun 1443 dengan puasa, ingin mengawali tahun baru dengan puasa, ya silahkan puasa sunatnya Sabtu Ahad. Itu artinya Sabtu Ahad. Ya. Berarti Senin berikutnya kalau kita ngaji tanggal 2 Muharram dia jadinya. Itu maksudnya. Ngerti? Otomatis kalau 1 Muharram sudah ketahuan, maka 10 Muharram juga ketahuan dia. Kalau Ahad 1 Muharram, Ahad, Senin, Selasa, Lun Selasa, baru dia 10 Muharram. Tasu'a hari Senin jadinya. Itu maksudnya. Maka ikuti perkembangan. Kalau mengenai tanggal-tanggal itu ikuti perkembangan, ikuti informasi dari lembaga falak ya, lembaga falak. Tidak nak diri. Ya. Nanti kita kasih tahu selapu pada ngeserang diri. Kenapa itu? Berteduh ya, kalau sudah lembaga falak yang mengeser itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat ya. Kalau salah saya yang salah. Jangan postingkan kita itu dan ini. Kenapa itu? Ada. Mbak jangan pepek.
Kalau sudah ada informasi itu, karena ada timnya di lembaga falak ini, ada timnya yang bertugas. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Jadi walaupun tidak aktif kelihatannya, namanya saja falak kan, hanya malak-malakin ke tanggal bulan, awal bulan doang pegawaian kan. Mau diajak lihat bulan baru, ya. Tidak ada apa namanya itu teropong di nara. Kan ini mungkin kita pakai bambu ya, pakai bambu. Jamaah silek bangket pun terkelihatan. Dan yang kutang manjuran ya susah. Bangketnya. Dan saat ini ya kemungkinan kita untuk selalu mengikuti ru'yat ya, diusahakan supaya dihindari. Ya, kenapa? Ya, karena kalau bahasa sederhananya lah-lahin diri. Ya, lah-lahin diri. Ya. Bulan baru di Lombok ini sulit terlihat karena masih terhalang oleh apa namanya ya gunung ya, gunung. Nah, pemerintah sebentar lagi seperti keterangan dari Bimas Islam Kanwil, pemerintah Kementerian Agama sebentar lagi akan membuat menara ya, akan membuat menara ya tinggi ya, sehingga peluang untuk melihat bulan baru itu besar. Ya, jadi dia akan bikin menara tinggi dengan ukuran tertentu ya, ukuran di ilmu astronomi, sehingga meskipun ada gunung tapi tidak akan menjadi penghalang. Ya, ini kan kalau ada ru'yat ya kita hanya duduk di Berugak saja. Ya, duduk di Berugak saja. Tapi kalau sudah ada menara tinggi maka kemungkinan untuk melihat itu besar. Ya, nanti kalau sudah jadi itu tidak apa-apa. Sewaktu-waktu umpama kalau ada alat ya, kalau ada alat ya, sewaktu-waktu ma'had mungkin yang belajar falak mau lihat bulan ya baru kelihatan atau tidak. Ya. Begitu dilihat ya, banat le julnya cecengi le julun teropong dengan ya kan banat begitu. Tapi kalau yang sekarang ya karena sulit ya, ini bisa dianggap sia-sia itu kalau apa namanya ya kita mengikuti ru'yat itu ya. Tapi di tempat lain kan banyak, di tempat lain yang banyak, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Indonesia saja. Dengan kriteria yang sama, ya maka ormas yang menggunakan metode ya ru'yat, ya, walaupun sebelumnya menggunakan hisab juga, pasti akan menentukan satu Muharram itu hari Ahad atau malam Ahad. Tidak mungkin mengatakan Sabtu kecuali organisasi lain. Nah, organisasi lain itu aja umumnya dia itu aja. Umumnya dia. Tapi kalau kita yang apa namanya menggunakan metode ru'yat, hisab hanya sekedar untuk ya mendapatkan pengetahuan awal saja bagaimana posisi bulan ya. Jadi hisab hanya untuk mengetahui untuk mendapatkan pengetahuan awal bagaimana posisi bulan, apakah memungkinkan untuk dilihat atau tidak. Jadi, kalau tidak memungkinkan dilihat otomatis nanti ketika diru'yat memang tidak dilihat karena tidak mungkin dilihat. Apalagi masih jauh dari 3 ya derajat. Kalau sekedar 2 derajat, 2,5 itu masih jauh namanya. Kalau 2,9999 tinggal sedikit, bisa jadi apa namanya ya tidak sempurna bulan yang berjalan itu. Ya, tidak sempurna hanya 29. Tapi kalau apa namanya masih sekedar 2,3 dan sebagainya masih jauh itu, jauh. Jangan terpengaruh dengan Saudi nanti, jangan terpengaruh dengan Saudi. Ya,
sedikit-dikit Saudi. Jangan terpengaruh dengan Saudi. Ya. Kita berpuasa di Indonesia, bukan kita berpuasa di Saudi. Kalau berpuasa di Saudi silahkan ikuti di sana. Ini puasa di Indonesia. Kok Saudi apa namanya yang disebut? Tidak ada hubungannya namanya, tidak ada hubungannya. Kalau saya orang Indonesia, saya tinggal di Indonesia, datang waktu puasa ya saya puasa ala Indonesia. Saya orang Indonesia, saya pergi ke Saudi, di sana orang puasa, di Indonesia belum. Itu karena saya tinggal di sana, saya ikut di sana. Tidak ada persoalan di hukum seperti itu. Tapi kalau harus semua sama, ya, semua harus sama, ya, tidak bisa semua sama. Tidak bisa. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Allah a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dipahami yang tadi, Hah? Yang satu Muharram itu jangan nanya-nanya. Di satu Muharram. Kapan satu Muharram? Ahad 31 Juli. 31 Juli. Ya. Atau kalau pasnya ya karena maghrib Ahad 30 Juli dia jadinya. Kalau siangnya yang kita ambil ya 31, tapi kalau malamnya kita ambil masih 30 Juli itu. 30 ya. Kita karena Islamnya dari maghrib, otomatis Sabtunya itu akhir Zulhijjah, 30 Zulhijjah. Dari Zulhijjah sempurnakan menjadi 30 hari. Sebagaimana halnya Zulqa'dah juga kan kemarin 30 hari, Zulhijjah 30. Di satu Muharramnya hari Ahad ya. Puasa akhir tahun Sabtu, awal tahun Ahad. Ya. Doa akhir tahun sore Sabtu, doa awal tahun ya malam Ahad. Itu diingat. Ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman atau doa dulu? Apa biasa doa dulu? Pengumuman dulu. Apa? Nyumbang ya kasih petugasnya ya mengendeng doa. Kira nih berapa ini? 100.000 milih tambah surga. Allahu akbar. Jangan tersinggung. Ini kan mau dapat keselamatan dunia akhirat. 100.000. Saya bingung ini. Orang mohon doa agar selamat dan masuk surga bigiri hisab, lagu 100.000 50.000. Kalau mau masuk surga bigiri hisab, nyumbangnya paling tidak 1 miliar nyocok. Karena kan fasilitas surga ini. Masa jadi enggak 100.000 sejuta bahkan enggak usah diumumkan. Kasih apa namanya? Ya masa kita dipaksa nyumbang, kan mau masuk surga. Jadi mun 100.000 permohonnya sedikit, ya mudah-mudahan enggak. Lancar jodoh pun dia nyocok. Nah, nyocok. Anda mau dapat kawin 100.000. Sementara itu semua kue abadi daiman abada. Kuenya daiman abada. Abadi kan. Tapi tidak panas seperti apem-apem yang dijual itu. Ini aja apem anget caranya. Tapi udah, ini kebiasaan kita. Ya, kita di Lombok. Ya. Enggak apa-apalah orang. Ya, mungkin kemampuannya begitu. Tiang tunas doa untuk kesembuhan Bapak dari penyakit. Yang namanya sembuh ya dari penyakit itu pasti enggak. Mana ada mohon doa supaya sembuh dari sehat. Apa aja maksudnya? Supaya sembuh dari sehat.
Ya sembuh dari sakit lah, mohon doa supaya sembuh. Selesai. Jadi jangan menghabiskan kata-kata. Ini kalimat sedang dalam keadaan sakit, itu sudah berapa rupiah yang habis uangnya itu, mubazir. Mubazir kan tulisan ini pakai pulpen dibeli. Cukup mengatakan semoga lekas sembuh. Ya. Jangan semoga lekas sembuh dari penyakit. Yang mana kan ada orang sembuh dari sehat. Ya. Kan sama seperti orang mengatakan, ayo masuk ke dalam. Yang namanya masuk pasti ke dalam. Tidak ada orang masuk keluar. Kayaknya masuk. Silahkan masuk. Masuk ke ruangan, iya. Tapi kalau masuk ke dalam, nah, kok ada istilah masuk ke dalam? Memang ada orang masuk keluar. Dia masuk masih di luar. Yang namanya masuk pasti ke dalam. Ya masuk. Ayo dimasukin. Biang tenemanga. Ya nang dalam sejarah masuk. Masa ke dibiarkan di luar? Ya masuk. Temangnya ke Tuhan. Matikan rekamannya makanya. Masukkan. Masih di luar. Tidak sih namanya masuk kalau di luar. Ya. Yang namanya masuk itu pasti ke dalam. Ya, supaya sembuh dari penyakit cukup itu ya. Ya. Sembuh dari penyakit yang sedang dialaminya selama 8 tahun lebih. 10 tahun sakit satu siu doanya. Allahu Akbar. Susah. Jadi kalau saya jangan di dendek singene monitanya ya. Nanti yang lain ya. Karena apa nih? Tunas doa dan bacaan Fatihah, lain doa lain Fatihah. Untuk bapak kami atas nama Azhar hari ini genap 1 tahun meninggal. Kena selamat ini 1 siu. Ya, Tuhan yang mengatur surganya kalau begitu ya. Punya 1 siu. Wah meninggal, agen tamu surga kan? Tamu surga ya. Jadi nanti seandainya ya malaikat akan memukul 100 kali ya. Akhirnya dikurangi menjadi 99 kali yo. Kan tadi janjinya 100 kali hukum saya ya kan 1 siu ya. Satu pukulan 1 siu. Tapi insyaallah tidak demikian ya maksudnya ya mudah-mudahan sesuai dengan keikhlasan ya. Dan keikhlasan. Jadi bagi yang ya sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakitnya. Demikian pula kita, dan yang meninggal dunia dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita, orang tua dan yang berjasa kepada ya kita masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala niyati kulli minas salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya silahkan dilanjutkannya. Mau doa, mau pengumuman, itu doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.